Kami bersyukur dapat mengikuti panggilan Tuhan, panggilan tertinggi dari Tuhan untuk mengangkat kehidupan kami ya Bapa, supaya kami siap sedia menyatu dengan Engkau, menjadi serupa dengan Engkau, kepala dari segala sesuatu. Betapa bahagianya kami kalau kami dapat mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah roh kami terkoneksi dengan Engkau sendiri, sehingga puji-pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Bahkan sebentar kami kembali mau dengar firman Tuhan. Kami butuh Engkau isi hidup kami ini Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, supaya kami mampu kuat bertahan melalui segala seluruh penderitaan. Kami siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Ya tentu saudara sebagian sudah kenal saya, ya karena saudara saya adalah orang Batam. Terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala di sini, bahkan juga semua staf yang mengatur sehingga pada pagi ini kita boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Saudara-saudara, sekali lagi karena anugerah Tuhan kita semua dapat mengikuti panggilan dan pilihan Tuhan, itu adalah anugerah terbesar. Namun pagi ini kita mau baca dulu firman Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan memanggil, memilih kita dan mempersiapkan kita. Dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ya, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara dari ayat yang ke-11 ya sampai dengan ayatnya yang ke-16 ya. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 4 dimulai ayat 11 demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Saudara, tema pagi ini saya mengangkat saudara bahwa kita dibangun, diproses untuk menjadi tubuh Kristus. Kenapa begitu sangat penting kita harus dipanggil Tuhan, dibawa masuk dalam satu proses menjadi tubuh Kristus? Karena Alkitab memberikan catatan, Yesus nanti akan datang bagaikan kepala, bagaikan raja, betul-betul menjadi raja di atas segala raja untuk menjemput tubuhnya. Dalam Injil Lukas, saudaraku, jelas dikatakan serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa sampai hari ini Yesus Kristus belum datang menjemput kita? Padahal kita sudah berada pada periode-periode terakhir dari zaman ini.
Segera seharusnya Tuhan sudah datang. Suratan Petrus berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia pasti datang kembali. Tetapi ada satu persoalan. Tuhan masih sabar untuk menunggu kita semua. Sampai kita siap menjadi tempat bagi Tuhan meletakkan diri sebagai kepala. Oleh sebab itulah kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus mendapat surat dari Paulus saat Paulus berada di dalam penjara. Dia ingin menguatkan jemaat di Efesus. Supaya jemaat di Efesus betul-betul mengerti rancangan Tuhan. Mengerti tujuan Tuhan. Mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu Paulus menulis surat, dan salah satu tema yang terhebat dalam suratan Efesus adalah bagaimana kekayaan kita di dalam Kristus. Apa kekayaan kita secara rohani di dalam Kristus? Kitab Efesus membahas, saudaraku, yang pertama, kita diberikan kesempatan memiliki kedudukan di dalam Kristus. Saudara tahu kedudukan saudara di dalam Kristus? Tidak cukup hanya jadi anak Tuhan. Tidak cukup menjadi sahabat Tuhan. Tapi kedudukan saudara di dalam Kristus. Anda mau dijadikan tubuhnya. Menjadi tempat kediamannya selama-lamanya bersama dengan kita semua. Dan kedudukan ini hanya kita peroleh di dalam Kristus. Dan kitab Efesus memberikan pelajaran penting bagi kita. Kekayaan yang pertama itu adalah kedudukan di dalam Kristus. Jadi apa saudara dan saya dipersiapkan Tuhan? Jadi apa kehidupan kita di mata Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kelak menjemput kita? Kita harus tahu kedudukan kita. Kenapa orang kurang serius mencari Tuhan? Beribadah, melayani Tuhan. Karena dia enggak ngerti kedudukannya di dalam Tuhan. Bahkan dia puas hanya di level yang pertama. Jadi anak Tuhan. Memang jadi anak Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Tapi kalau saudara hanya sekedar anak Tuhan, satu kali belum tentu keadaanmu kelak. Anak itu bisa murtad. Anak itu bisa jauh. Anak itu bisa, saudaraku, terpisah dari orang tuanya. Level selanjutnya, kita jadi sahabatnya Tuhan. Ya, baik, kita bisa punya hubungan komunikasi yang terbaik. Sebagai seorang sahabat dengan sahabat. Tapi belum cukup sampai di situ. Kita terus meningkat ke level yang tertinggi. Itu sebabnya Paulus mengatakan sorga aja memiliki levelnya. Sampai sorga tingkat yang ketiga. Tentu level yang paling sangat kita rindukan. Kita harus siap menjadi tubuhnya. Menyatu dengan dia. Kalau Alkitab memberikan gambaran, gereja harus siap menyambut Tuhan Yesus datang sebagai kepala atau sebagai mempelai pria sorga yang akan menjemput istrinya. Dalam keluarga, level yang tertinggi di dalam nikah adalah suami dan istri. Itu sebabnya Tuhan ingin saudara, kita dipanggil naik terus. Sampai kita mengerti kedudukan kita di dalam Kristus. Kalau saudara ngerti kedudukan saudara, waduh pasti semangat. Ya, saya senang bersama-sama dengan saudara, hambanya Pak Hani adalah termasuk kalau umur dia lebih tua dari saya, saudara. Ya, tapi di pelayanan karena Tuhan percayakan kita sama-sama di Batam, saya bangga dengan beliau. Sampai
masa umur 70 tahun ini karena waktu ulang tahun beliau di sini ke-70 saya hadir, saudara. Saya melihat giginya sampai hari ini melayani Tuhan. Tidak kenal lelah. Tentu ada tujuannya, saudara. Supaya orang-orang percaya, termasuk jemaat di sini, sampai ke tingkat level yang tertinggi. Kita beri tepuk tangan dulu. Dan konsepnya kita belajar suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Untuk memproses sampai kita masuk ke level yang tertinggi. Level kesiapan gereja. Kalau saudara melihat saudaraku poin yang pertama. Ayat yang ke-11. Demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Iya. Ada 5 jabatan yang langsung Tuhan yang angkat. Rasul, nabi, penginjil, guru, gembala dulu, baru guru. Saudara, Tuhan memberikan tugas untuk mempersiapkan gereja Tuhan, untuk memproses gereja Tuhan, menuju sasaran ke tingkat yang tertinggi. Tuhan siapkan lewat rasul, lewat nabi, lewat penginjil, lewat gembala, lewat guru. Saudara-saudara berbahagia, saudara tergembala di tempat ini. Dan tidak kebetulan Tuhan menempatkan hamba Tuhan di sini gembala. Dan sekaligus Tuhan percayakan, kalau saya melihat berapa banyak gereja yang dia buka, ini tentu satu kehormatan, tentu ada tanda kerasulan, saudara. Ya, mengembangkan pekerjaan Tuhan. Ya, saya juga, saudara, pernah melayani di cabang keluarga besar Takba di Malaysia. Ya, saya senang sekali berada dengan mereka di sana. Kenapa, saudara? Karena rasul ini punya tugas yang luar biasa untuk mempersiapkan gereja. Tuhan angkat. Tuhan angkat juga nabi supaya gereja Tuhan bisa terkoreksi. Tuhan angkat juga penginjil supaya gereja Tuhan terus bertambah jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan Tuhan angkat juga gembala untuk melindungi, memelihara. Karena saya melihat dalam Alkitab, kalau Anda rindu masuk surga, Anda harus tergembala dengan baik. Matius 25 memberikan pelajaran perbedaan antara domba dengan kambing. Tuhan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Hanya kepada domba Tuhan janjikan, terimalah kerajaan. Kepada yang bukan domba, nyala engkau. Jadi kalau saudara dan saya tergembala di tempat ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, terutama kita di gereja Betel Indonesia, ini anugerah. Beri tepuk tangan dulu. Anugerah saudara berada dalam penggembalaan. Di penggembalaanlah proses terbesar untuk mempersiapkan kita. Makanya saudara, salah satu bukti kita melakukan kehendak Tuhan, kita tunduk kepada otoritas gembala. Yesus sebagai contoh bagaimana kehidupan yang berhasil diproses. Bayangkan Tuhan sendiri harus melewati proses untuk menjadi juru selamat dunia.
apalagi kita harus lewat proses. Prosesnya enggak mudah, saudaraku. Dia harus rela menjadi kecil. Berat loh, kalau yang besar jadi kecil itu berat. Kalau yang kecil jadi besar, itu lebih mudah diterima. Coba, kalau saudara orang kaya jadi orang miskin. Atau orang yang biasa dihormati, dihina. Berat, tapi Yesus punya pengalaman. Dia adalah Tuhan. Dia rela mengambil rupa, menjadi manusia, menjadi hamba. Betapa kecilnya dia, saudara. Dia mau menjadi sama dengan manusia. Tapi proses ini menjadi berkat. Kenapa? Yesus berhasil melakukan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Saudara tahu, dia harus rela dipelihara. Yang memeliharanya siapa? Maria dan Yosef. Yang mendidiknya sejak dia lahir ke dunia sampai dia menjadi remaja, terus bertumbuh sampai masuk dalam pelayanan. Yesus sukses karena apa? Dia 100% melakukan kehendak Bapaknya. Dia tunduk kepada otoritas Bapaknya. Bahkan dia juga tunduk kepada otoritas kehendak Tuhan. Pada saat Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan, Yesus datang ke sana minta untuk dibaptis. Karena waktu itu otoritas untuk membaptis ada pada Yohanes Pembaptis, Yesus pun tunduk kepada otoritas. Penggembalaan adalah model caranya Tuhan memproses jemaat. Apakah kita ini memiliki ketundukan kepada Tuhan walaupun lewat gembala? Seringkali karena saya guru sekolah Alkitab, saudara, banyak melayani hamba-hamba Tuhan dari level yang terendah, ya. Dan sekarang banyak menjadi pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan. Ya. Saya melihat, saudaraku, kuncinya kita harus mengerti dulu apa yang namanya penggembalaan. Kalau Anda ngerti penggembalaan, saudara pasti bersyukur punya hamba Tuhan seperti Pak Hani. Saya bukan memuji-muji beliau, saudara. Anda bersyukur punya gembala yang mengayomi saudara puluhan tahun dalam pelayanan ini. Beliau bukan orang baru dalam pelayanan. Saya tahu persis, saudara. Kenapa, saudara? Karena proses untuk mempersiapkan gereja Tuhan punya kedudukan, punya target yang benar dari Tuhan, adalah mengangkat dari mulai rasul sampai guru. Saya tidak bisa terangkan 5 jabatan ini, tapi 5 jabatan ini 100% Tuhanlah yang mengangkat. Maka kita harus belajar menghargai para hamba Tuhan. Terutama yang paling dekat dengan kita, gembala kita. Ya, tentu gembala dengan staf-stafnya. Gembala dengan pelayan-pelayannya. Ya. Supaya saudara nanti tidak kehilangan kedudukan di dalam Tuhan. Yang kedua, yang selanjutnya yang keempat. Saudara, ya tadi saya sudah terangkan gembala, yang kelima adalah guru. Guru punya tugas mendewasakan, mengajar. Ya.
Jadi kalau gereja Tuhan lengkap dengan 5 jabatan ini, sebenarnya sasarannya ayat yang ke-12 Efesus. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Yang perlu diperlengkapi orang kudus. Kalau orang enggak kudus enggak perlu diperlengkapi. Karena toh neraka sudah menunggu. Yang perlu dilengkapi oleh Tuhan, yang mendapat perhatian dari Tuhan adalah orang-orang kudus. Melalui 5 jabatan tadi. Jadi kalau saudara enggak mau dikuduskan, untuk apa saudara hidup? Toh tujuan saudara sudah neraka. Yang perlu diperlengkapi adalah orang-orang kudus. Saya seringkali mengatakan untuk menjadi orang kudus kita harus lepas dari 3 dosa penting. Dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita harus lepas. Dosa perbuatan kita harus lepas. Dosa orang lain yang membuat kita terpengaruh harus lepas. Jadi kita bergumul bukan hanya untuk dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan hanya bergumul untuk dosa perbuatan kita. Termasuk dosa orang lain. Jangan menyeret kita sampai kita terhilang dari rencana Tuhan. Gak usah ikut-ikutan dengan dosa orang lain. Harus punya pendirian. Hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Terus Pak. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Mau saudara diperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus? Supaya saudara siap tempat Tuhan selama-lamanya. Terus Pak. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini sasaran proses itu. Mencapai kesatuan iman. Terus. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sekarang terlalu banyak pengajaran di dunia ini yang merusak pengenalan. Coba sekarang muncul adalah ada sekarang Kristen progresif lah, ya. Yang lagi booming di Indonesia. Ya. Semua pastor-pastornya pakai tato semua. Saya mantan penjahat saudaraku, tapi satu tato pun gak ada dalam diri saya ini. Karena saya tahu bakalan saya jadi hamba Tuhan. Tapi coba dengan bangganya saudara. Seolah-olah hidup kudus. Keselamatan bisa didapatkan lewat perbuatan baik. Kalau bisa keselamatan didapatkan dengan perbuatan baik, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Kalau kita bisa melepaskan diri dari dosa kita dengan perbuatan baik, ngapain Tuhan jadi manusia? Tapi saudara, kita perlu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Beri tepuk tangan dong. Selanjutnya kedewasaan penuh. Tidak separuh-separuh matang. Kedewasaan penuh. 100% dewasa. Kenapa orang Kristen sering bersungut-sungut? Karena enggak dewasa. Ketika datang penderitaan. Ketika datang kesulitan. Ketika datang aniaya. Ya. Saya masih ingat waktu hambanya Pak Hani datang menemui saya memberikan penghiburan saat anak saya meninggal. Sekian belas tahun yang lalu. Umur 23 tahun dipanggil Tuhan. Andai kata saya tidak dewasa pada waktu itu secara rohani, mungkin saya murtad. Karena saya enggak begini dulu. Saya udah KKR kemana-mana. Sebagian besar dunia ini saya sudah sampaikan firman Tuhan. Dari daerah yang terdekat, negeri yang terdekat, sampai Amerika, sampai Eropa.
dalam hati saya, kok tega Tuhan mengizinkan saya harus mengalami proses yang berat ini. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan sudah menggembleng hidup ini lewat kedewasaan secara rohani, kita mudah membedakan kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Akhirnya kita punya kemampuan menerima. 3 bulan anak saya di Rumah Sakit General Hospital di Singapura. Biayanya 1 malam 150 juta, saudara. Tapi saudara, untung kehidupan ini sudah diperlengkapi Tuhan. Dapat mana membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Terakhir kali dokter sudah suruh pulang. Silakan bawa anak Bapak. Kami tidak tahu lagi bagaimana menyembuhkannya. Semua treatment kami sudah buat. Bawalah pulang. Entah siapa yang mau menyembuhkan. Mau Allah kah? Mau Yesus kah? Terserah Bapak, katanya. Ya. Saya bawa anak saya pulang ke Batam dalam keadaan koma, saudara. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Anak saya enggak meninggal-meninggal. Sebelum saya menyerahkannya kepada Tuhan. Malamnya saya pergi sendiri tanpa ibu. Istri saya ikut bersama saya di sini. Tuhan gerakkan saya. Serahkan dia kepada Tuhan. Lepaskan dia. Lalu malam itu, saudara, tengah malam saya datang ke rumah sakit di Awal Bros. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau itu yang menjadi kehendak-Mu, ambillah dia. Pagi jam 7, dia sudah dipanggil Tuhan. Saudara, kita harus memiliki kedewasaan penuh. Amin. Coba kira-kira, senang gak punya suami yang dewasa? Punya istri yang dewasa? Repot menghadapi orang-orang yang gak dewasa. Terutama secara rohani. Coba. Berapa banyak nikah-nikah hancur karena tidak ada kedewasaan. Karena nggak ada kedewasaan, tidak ada kemampuan saling menerima. Coba ada kedewasaan. Kita mampu menerima semua keadaan, proses yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita. Kedewasaan penuh. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan kepada teman-teman saudara, kita semua harus dewasa. Amin. Kalau semua udah dewasa kan penggembalaan ini kan paling enak loh. Jemaat gak susah diatur-atur. Ada waktunya mau melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Ada waktunya memberi, dia akan memberi. Ada waktunya mau masuk dalam pelayanan, dia masuk dalam pelayanan. Gak usah disuruh-suruh kan. Apalagi ibadah, gak usah didorong-dorong. Harus besuk pengerja siang malam. Tapi sini gak ada, di tempat saya ada itu. Coba udah dewasa, tahu mengambil, tahu menempatkan posisinya dengan benar. Dia tahu kebutuhan nikahnya, dia tahu kebutuhan istrinya, dia tahu kebutuhan suaminya, dia tahu kebutuhan anak-anaknya karena dia udah dewasa, mampu memikirkannya. Amin. Terus apa lagi? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya, puncaknya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
sampai serupa dengan Yesus. Gereja yang serupa dengan gambar Yesus. Gereja yang serupa dengan karakter Yesus. Gereja yang serupa dengan kehendak Yesus. Coba kita serupa dengan Yesus. Kira-kira ada yang lemah? Mana ada yang lemah kalau saudara serupa dengan Yesus? Gak ada akan mati bunuh diri kalau serupa dengan Yesus orang Kristen. Ya saya banyak saudara. Ya dulu sampai waktu kita buka radio saudara. Dulu sering yang telepon saya mau ngambil keputusan bunuh diri. Pak, saya mau ngambil keputusan hari ini juga harus menyelesaikan hidupku. Saya bilang karena kamu telepon saya nggak akan jadi kau bunuh diri. Dengar baik-baik. Akhirnya datang ketemu dengan saya layani. Selesai persoalannya. Kalau hidup kita serupa dengan Kristus pasti diberkati. Beri tepuk tangan dong. Gak ada ceritanya kalau serupa dengan Yesus kita tidak diberkati. Kepenuhan keserupaan dengan Kristus harus kita capai. Haleluya. Kira-kira kalau saudara serupa dengan Yesus, miskin? Malah Alkitab mengatakan kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk jadi kaya. Kalau kaya enggak jatuh. Kenapa belum kaya? Karena belum bisa dipercaya. Takut kita ini belum apa-apa, kayaknya udah tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tahu kalau kita sudah mencapai level sampai memiliki kepenuhan seperti Kristus. Kuat. Dapat kepercayaan pelayanan gak sombong. Setiap tahun saya harus lebih banyak sekarang melayani di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Hari Kamis saya sudah berangkat ke Korea Selatan untuk KKR dan mengajar di Korea Selatan. Selanjutnya bulan demi bulan, nanti Juli saya harus 1 bulan penuh di Afrika. Ya, baik di Tanzania, di Kenya, di Ethiopia, di Kongo. Dan yang ngundang salah satu adalah tempat puskonya Rehat Bongke yang biasa KKR itu 150.000 orang, bahkan mencapai sampai 900 juta penduduknya di sana. Saudara, tentu menjadi sasaran pemberitaan Injil akhir-akhir ini. Amin. Saya bilang, ya, kok 1 bulan? Kami butuh firman Tuhan seperti ini, Pak. Kami butuh sampai gereja Tuhan mencapai level yang tertinggi. Kalau kita sudah sampai ke level yang tertinggi ini, terus ayat selanjutnya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Stabil rohani kita. Kalau kita sudah melewati proses demi proses, penggemblengan demi penggemblengan, kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan. Tidak sebentar gini, tidak sebentar gini. Kita punya pendirian di dalam Tuhan. Sekalipun pikul salib kita tidak lari. Sekalipun menderita kita tidak lari. Sekalipun banyak tantangan kita tidak melarikan diri mencari jalan keluar di luar Tuhan. Tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap setia saudara. Stabil kehidupan kita. Terus Pak, apa berkatnya? Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang tidak bisa ditipu oleh permainan palsu manusia. Dunia berusaha menyeret kita. Manusia-manusia di luar Tuhan berusaha menghambat kita. Kita tidak terpengaruh karena kita sudah memiliki kedewasaan penuh yang punya level tertinggi memiliki kepenuhan Kristus.
Coba terus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, Ya, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. semua arahnya kepada kepala. Semua arahnya berfokus kepada Kristus kepala. Gak dunia ini arah perjalanan kita. Tapi kepala kita adalah Kristus Tuhan. Itulah sorga yang kita idam-idamkan selama-lamanya kita ke sana. Terus Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun ya, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. sampai seluruh tubuh rapi tersusun. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan rapi tersusun. Hidupnya, nikahnya tersusun rapi. Suami tetap suami, istri tetap istri. Enggak amin saudara. Karena seringkali istri ngambil otoritas suami. Manggil suami pun enggak sopan. Hei, kalau kami orang Batak, ada orang Batak sini. Manggil suaminya pun, wah, Pak Butet, Pak Ucok, kok malu amat manggil, menempatkan suami. Tiru aja lah, Abraham, Sarah memanggil dia Tuanku. Tuanku, nanti ibu-ibu pulang ketemu suami, walaupun dia tukang mabuk, Tuanku sudah pulang. Pasti aman saudaraku. Ini enggak, belum apa-apa udah dimarahin terus. Akhirnya suami jadi bego. Jadi kita harus tahu menempatkan tersusun dengan rapi. Rapi tersusun. Haleluya. Ya, senang nggak dengan yang rapi-rapi? Tuhan mau ke sana membawa arah kehidupan kita. Rapi tersusun. Terus Pak. Masih menerima ayat. pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Iya. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Inti khotbah saya pada pagi hari ini. Mari persiapkan hidup saudara. Terus berada di dalam proses yang Tuhan kehendaki. Biar Tuhan mendesain hidup saudara bagaikan mendesain tubuh. Supaya saudara siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Jangan lari waktu Tuhan mendesain hidupmu. Dia ahli dalam segala sesuatu. Mau jadi pengusaha kah saudara? Mau jadi pejabat kah saudara? Mau jadi karyawan yang baik kah saudara? Mau menjadi pelayan Tuhan kah saudara? Berikan kesempatan Tuhan mendesain hidup saudara. Kalaupun mungkin sempat ada kegagalan, gak usah takut. Tuhan itu bagaikan tukang periuk saudara. Ketika dia membuat bejana dari periuk itu saudara, ada yang hancur tapi di tangannya. Dia tidak buang itu. Tapi semakin dihancurkan, lalu dibentuk kembali menjadi bejana yang lain. Di tangan Tuhan tidak ada yang gagal. Di dalam Kristus tidak ada yang gagal. Walaupun mungkin berat kita menerimanya. Tapi saya percaya ketika kita diproses, didesain oleh Tuhan menurut rencana, terima aja. Kalau di sini gagal, berikan kesempatan kedua. Tuhan membuat saudara tidak akan gagal selama-lamanya. Ya, saudara, saya ini dibentuk Tuhan dari kehidupan yang sangat gelap, saudara. Kelas 1 SMP saya sudah dipenjara. Ya, saya anggap sudah gagal hidupku.
Namaku Johnston itu diadopsi dari Amerika. Waktu itu pendeta Johnston dari Amerika datang ke KKR di Tarutung. Papa saya menyerahkan saya untuk jadi hamba Tuhan, tapi saya nggak mau. Saya bilang nggak cocok aku jadi pendeta. Ya. Tidak usah saya jadi pendeta. Tapi Tuhan mendesain hidupku harus lewat begitu biar jadi pendeta. Ya. Harus diproses dulu supaya aku nikmati bagaimana lembaga permasyarakatan. Bagaimana berkumpul dengan semua penjahat-penjahat. Ya. Tapi justru di sana saya banyak pengalaman. Setelah saya terima Yesus Kristus, hati saya berkobar-kobar untuk menyelamatkan orang-orang yang senasib dengan saya. Makanya saya terus sampai hari ini masih penginjilan. Ya. Minggu yang lalu saya pergi menginjil hanya 2 orang suami istri. Suaminya pun lumpuh, istrinya ajalah. Saya ajar nyanyi mereka. Ku mau cinta Yesus selamanya. Orang belum tahu nyanyi. Tapi waktu saya sampaikan firman Tuhan, mereka terima Yesus. Tapi nggak ada gereja di situ. Nggak ada hamba Tuhan di situ. Saya bilang, Tuhan, walaupun saya sudah melayani kemana-mana, tapi Tuhan suruh saya memperhatikan yang model begini. Nggak apa-apa. Sekali lagi, tidak ada yang gagal di tangan Tuhan. Amin. Kalau di sini kita gagal, ingat saudara, kita berikan kesempatan kedua untuk Tuhan memproses kita kembali. Walaupun hancur sehancur-hancurnya, tapi pada akhirnya akan indah untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, proses bukanlah kutuk. Proses adalah kesempatan untuk mempersiapkan kita untuk menjadi di level yang tertinggi. Sekali lagi, punya kedudukan di dalam Kristus, punya tanggung jawab dalam Kristus, punya kemuliaan di dalam Kristus. Kalau kita mau terus-menerus dikerjakan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sekali lagi kita saling mendoakan, kita doakan penggembalaan di tempat ini. Pak Hani tetap dipakai Tuhan. Ya, saya dengar hari ini juga masih KKR saudara. Ya, kita doakan beliau dimanapun berada. Kami juga mohon doa biar Tuhan juga memakai kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan, kita berdiri, kita tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Satu pujian, silakan WL-nya yang ambilkan pujiannya. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
Mari kita sembah Dia, haleluya. Sembah Dia. Biar Tuhan buat hidup saudara indah di dalam Dia. Ya Rabba ya Rabba Shanda Rabba ya Rabba. Olahlah hidup kami. Bawalah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Rabba Shanda Rabba Taka Rabba ya Rabba. Oh, jamah kehidupan kami setiap pribadi. Tempatkan kami pada kedudukan yang Tuhan inginkan. Desainlah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Indah, berharga, mulia. Haleluya. Tidak ada yang gagal di tangan-Mu. Selama kami bersedia diproses, tidak akan ada yang gagal. Selama tangan Tuhan memegang hidup kami. Urialaba Shandarabati Kiarabalabatakarabalabati. Oh Jesus, Roh Kudus, ini adalah zamanmu Roh Kudus. Zaman terakhir mempersiapkan kami. Oh, rialabata karabasi Kau yang mempercayakan domba-dombamu bergembala di tempat ini. Engkau yang memelihara mereka. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang menyelesaikan persoalan hidup mereka. Urialaba Shikarabati, Urialaba Shandarabata Karabati, Urialaba Takanama Siki. Who Jesus Almighty God, improvisasi. Pulihkan, jamahlah setiap pribadi. Tolong setiap pribadi. Biar semua menjadi tubuh-Mu, menjadi tempat kediaman-Mu di dalam roh. Semua siap menyambut Engkau kepala, Raja di atas segala raja, yang akan segera datang menjemput kami. Kau terus memproses kami semua. Secara khusus saya mau berdoa untuk saudara yang punya pergumulan khusus. Angkat saja tanganmu di tempat. Kau lihat Tuhan semua tangan-tangan yang terangkat. Kami yakin mereka ada di tangan Tuhan. Dan ketika mereka ada di tangan Tuhan, kalaupun ada yang retak, ada yang bermasalah, Tuhan siapkan kembali dengan cara-Mu yang ajaib. Saya berdoa cara khusus, topangkan tangan-Mu Tuhan untuk mereka, baik pergumulan nikah, pergumulan perusahaan pekerjaan, pergumulan sakit penyakit. Tuhan sembuhkan dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Bapa, kami bersyukur Bapa, firman-Mu biarlah terus mendorong kami untuk diproses. Dan kami tahu proses yang terberat kami dihancurkan. Seperti Kristus diremukkan. Namun ketika kami selesai diproses, kami akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Dan mahkota kemuliaan itu menjadi upah kami semua. Berkati semua jemaat-Mu ini Bapa. Kau melihat mereka semua. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Bersama dengan stafnya, bersama dengan pelayan penetua. Semuanya Tuhan yang sudah Tuhan libatkan melayani di tempat ini. Diberkati oleh Tuhan. Dipakai Tuhan. Masih banyak tanggung jawab kami bersama. Batam harus dimenangkan bagi Tuhan. Harus diselamatkan jiwa-jiwa. Bapa, pakai juga gereja-Mu ini menjadi alat untuk menjangkau banyak jiwa. Baik Batam, di luar Batam, bahkan sampai ke luar negeri.
bangsa-bangsa lain diberkati melalui GBI Takba ini Tuhan. Tuhan berkati. Sekali lagi kami topang hamba-Mu dalam doa Bapak Gembala, supaya Engkau terus memakai hidupnya. Di masa-masa ujian pun Engkau sudah nyatakan kemurahan-Mu, pembelaan-Mu, dan jemaat di sini juga kuat dan bertahan. Sebab stabil iman mereka karena telah dibangun dalam desain Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Berkati kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin.